Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Charlie Armando Nainggolan dari 11 RPL 6 akan mempresentasikan materi UI dan UX. Pengertian UI dan UX designer. UI atau user interface adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh user atau pengguna. Sedangkan UX atau user experience adalah proses di mana user atau pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Komponen dalam UI UX. Ada informasi arsitektur, ada interaksi desain, fungsionalitas, prototype, dan desain visual. Informasi arsitektur. Informasi arsitektur adalah struktur dari segala informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Metode yang dibutuhkan dalam mengorganisir informasi arsitektur yaitu 1. Hierarki. Metode pengorganisasian informasi secara hierarki ini menggunakan konsep psikologi. 2. Sekuensial. Metode sekuensial ini lebih menekankan kepada proses breakdown secara setiap informasi menjadi beberapa tahapan yang nantinya akan digunakan oleh user. 3. Metrik. Metode metrik ini banyak melimpahkan tanggung jawab kepada sisi pengguna. 2. Interaksi desain. Aplikasi dibuat tidak hanya untuk dipandang dan dinikmati saja tampilannya, tetapi interaksi dari aplikasi tersebut juga sangat berperan penting. Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula. Interaksi pada desain dapat berupa cara mengeklik, menggeser, menekan fitur maupun tombol yang dalam aplikasi. Interaksi desain sangatlah penting untuk mengetahui kebiasaan behavior dari pengguna. Fungsionalitas usability merupakan komponen penting dalam desain UI UX. Ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah penggunaan dari aplikasi tersebut, sehingga ketepatan dan fitur yang mendukung bagi pengguna merupakan hal yang penting bagi tampilan website maupun mobile. Prototype. Setelah menyusun ketiga komponen di atas, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah membuat sebuah prototipe kasar berupa wireframe. Output dari prototipe tersebut akan dijadikan layout yang nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang developer untuk proses pembuatan software. Yang terakhir, desain visual. Setelah hasil wireframe telah dibuat, barulah bagi seorang visual designer untuk membuat tampilan visual dari rancangan tersebut dengan penambahan dan perubahan warna, style, font, dan lain-lain. Fungsinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai desain awal dari aplikasi yang akan dibuat. Alur kerja UI dan UX. Desainer UI mendesain bagaimana user interface bekerja, sementara desainer UI mendesain bagaimana user interface ditampilkan. Desainer UI dan UX cenderung akan bekerja dengan berkesinambungan. Tim UX akan mengerjakan application flow, bagaimana tombol-tombol tersebut akan beroperasi dan bagaimana user interface secara efektif memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Sementara tim UI akan menentukan bagaimana cara semua elemen user interface tersebut ditampilkan. Contohnya, ketika dalam proses desain UI dan UX diputuskan akan menambah tombol salah satu halaman web. Perubahan tersebut bisa jadi juga karena merubah fungsi, bentuk, atau ukurannya. Tim UI akan menentukan letak tombol, sementara tim UX akan menentukan letak tombol, sementara tim UI akan menentukan desain supaya sesuai dengan tata letak yang baru. 4 hal yang harus diperhatikan. Menurut Boris Hasian, yang merupakan salah satu pakar Google di bidang UI UX, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu
meaningful, engaging, simple, bold. Meaningful artinya produk yang kita buat harus memuaskan users, ada value bisnisnya, dan mengerti kapasitas teknologi. Kedua, engaging, bagaimana membuat produk yang dicintai user dan memiliki daya tarik untuk membuat orang kembali menggunakan produk secara terus-menerus. Ketiga, simple, produk mesti fokus pada hal-hal yang penting untuk users. Kita bisa membuat produk dengan 1001 fitur, tapi mengetahui fitur mana yang memiliki impact paling besar untuk user dan bisnis. Ini yang paling penting. Bold. Terakhir, bold. Artinya jangan hanya jadi copycat alias peniru, tapi coba hadirkan desain yang menyelesaikan masalah yang sama, misalkan dengan kompetitor kita, dengan cara yang lebih bagus tentunya. Perbedaan UI dan UX. Perbedaan dari segi tujuan. Dari UI, tujuannya yaitu membuat tampilan produk lebih menarik, sedangkan UX memberikan kenyamanan saat memakai produk. Dari segi fokus, UI berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan UX berfokus pada kenyamanan pengguna. Dari segi elemen, user interface yaitu animasi, tipografi, warna, video, button, dan lain-lain. Sedangkan user experience, usability, navigation, struktur design, fitur-fitur, interaction, design, dan lain-lain. Perbedaan dari segi based on design dari UI UX yaitu desain berdasarkan riset desain dan konsep produk, sedangkan user interface desain berdasarkan riset pengguna. Perbedaan dari segi tools. Dari UI, spesifikasi desain grafis seperti Flinto, Principle, FramesX, and Adobe Illustrator. Sedangkan dari segi UX, spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Xuro. Dari segi pre-building, user interface berupa mock-up, sedangkan UX atau user experience berupa wireframe dan prototype. Perbedaan dari segi skill. UI, skill yang harus dibutuhkan, desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan desain branding. Sedangkan UX yaitu riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.